warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Khairunisa dan rekan saya Febrian Emarsya. Di sini kami akan membahas mengenai pengaruh kebijakan politik etis terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia yang ditulis oleh Siti dan kawan-kawan pada tahun 2022. Di sini kami akan membahas beberapa poin seperti tujuan Belanda mendirikan sekolah-sekolah, tokoh yang ada di dalam jurnal tersebut, dampak pendidikan kolonial, kurikulum pelajaran pada masa itu, serta apa hubungan antara berkembangnya sekolah-sekolah kolonial dan munculnya gerakan nasional. Yang pertama akan dibahas oleh Febrian. Belanda mendirikan sekolah-sekolah didasarkan pada kebutuhan Belanda akan staf sipil, medis, dan militer. Lalu ada yang kedua yaitu tokoh-tokohnya seperti Ratu Wilhelmina, di mana dia menyeimbangkan unsur penjajahan dengan unsur kewajiban moral. Lalu ada Van Deventer, di mana menjelaskan tentang politik etis dikonseptualisasikan dalam hal irigasi, pendidikan, dan migrasi. Lalu yang terakhir ada Budi Utomo, pendiri organisasi pergerakan nasional. Lalu akan dilanjutkan oleh Febrian. Oke, ada Willem Rosboom pada tahun 1899 sampai 1904 mengizinkan dan membuka pelatihan pusat berbahasa Belanda untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya ada Johannes Benedictus van Helmont pada tahun 1904 sampai 1909 mengembangkan pendidikan dalam jangka yang lebih besar, terutama dengan mencari berbagai jenis sekolah yang murah dan sederhana. Yang selanjutnya ada Alexander William Vaden Edinburgh pada tahun 1909 sampai 1916 mengadakan konsolidasi sekolah yang awalnya indeks pendek dan tidak terkait menjadi satu sistem yang sistematis. Ada Johannes Paul van Limbum Stirum pada 1916 sampai 1921 mendirikan Volkskrada, Majelis Rakyat dan Teknis Hogeschool T Bandung yang nantinya akan menjadi cikal bakal ITB. Yang selanjutnya ada Dirk Ford 1921 sampai 1926 mengurangi peran penasihat berbisnis pribumi. Oke. Berikutnya yaitu ada Angelis Carnot Dirk de Graaf, yaitu mendirikan Geneeskundige Hogeschool atau Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 1928. Lalu ada Boniface Cornus de Jong, yaitu membuat kebijakan untuk melindungi kepentingan para pengusaha dan kelompoknya sendiri tetap ada. Lalu yang terakhir ada Alidius Warnouts Ambert Jan van Strancke, yaitu mempertahankan sifat kolonialisme yang konspiratif. Lalu poin ketiga yaitu ada dampak pendidikan kolonial Belanda terhadap munculnya kaum terpelajar di Indonesia berdampak positif. Karena dengan dikembangkan sekolah-sekolah dalam implementasi kebijakan, timbal balik pemerintah Hindia Belanda seperti meningkatkan pendidikan formal, berkurangnya jumlah buta huruf pribumi. Lalu nomor berikutnya akan dibacakan oleh Febrian. Pada masa itu, kurikulum bertujuan untuk memajukan atau mengendalikan pribumi agar dapat membantu Belanda dalam politik etis, karena politik etis menjadi politik yang menarik ketika didengar oleh semua pihak yang menentang pemerintahan kolonial dari konteks sesuai sosial dan politik, terutama masyarakat pribumi. Yaitu poin terakhir ada sekolah-sekolah kolonial membuat rakyat pintar dan sadar akan ketidakadilan penjajahan, sehingga mereka mulai bersatu membentuk gerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.